NIM 211202042. Di sini saya kembali hadir lagi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi mengenai pengertian dari dinamika kelompok, fungsi-fungsi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari dinamika kelompok. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari dinamika kelompok. Jadi pengertian dari dinamika kelompok itu merupakan sebuah gambaran yang terjadi dalam sebuah gerakan atau aktivitas dari sekelompok orang ataupun sebuah kelompok dari masing-masing anggota dalam Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mega Meliana NIM 211202042. Di sini saya kembali hadir untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, fungsi-fungsi dan faktor-faktor yang dipengaruhi dari dinamika kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari dinamika kelompok. Apa sih pengertian dinamika kelompok itu? Jadi, pengertian dari dinamika kelompok itu merupakan sebuah gambaran adanya gerakan kerjasama dari sekelompok orang ataupun dari masing-masing anggota kelompok untuk melakukan aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kelompok tersebut, seperti itu. Lalu, dalam fungsi dinamika kelompok memiliki 4 fungsi. Yang pertama ialah kerjasama antar individu ataupun dalam lebih mudahnya adalah manusia itu kan makhluk sosial yang dimana manusia itu pasti membutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Contoh yang sering kita lakukan atau yang sering kita lihat adalah contoh dari masyarakat sendiri ialah gotong royong. Fungsi yang kedua adalah dinamika kelompok memudahkan pekerjaan. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan pasti dalam kelompok itu kan memiliki pembagian tugas untuk bisa mencapai tujuan kelompok seperti itu. Salah satu contohnya ialah organisasi ataupun kerja kelompok yang dimana kan setiap masing-masing anggota memiliki tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas. Yang fungsi ketiga adalah pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dapat teratasi mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar. Pengerjaan menyelesaikan tugas secara tepat waktu ataupun secara mudahnya ialah pembagian tugas dalam dinamika kelompok. Contohnya masih sama seperti yang tadi ialah contohnya seperti organisasi dan juga kerja kelompok. Yang terakhir yang keempat ialah meningkatkan masyarakat yang demokratis dapat memberikan masukan ataupun interaksi dengan anggota lainnya dan memiliki peran yang sama dalam sebuah kelompok. Contohnya ialah adalah musyawarah mufakat. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dinamika kelompok. Yang ketiga atau materi yang ketiga ialah faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Jadi dalam dinamika kelompok ini terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama adalah tujuan kelompok, yang kedua adalah interaksi. Nah, dalam interaksi ini ada beberapa jenis dalam interaksi yang terjadi dalam dinamika kelompok. Terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada acting, yaitu pembagian kerja yang adil dan merata. Yang kedua ada co-acting. Co-acting ini adalah sebuah kerjasama dalam sebuah kelompok. Yang ketiga ada interacting. Interacting itu ialah kerjasama yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Yang keempat ada counteracting, yang memiliki pengertian adalah ada persaingan dalam sebuah kelompok yang difungsikan untuk membuat perkembangan dalam kelompok. Segitu saja penjelasan mengenai dinamika kelompok dari pengertian, fungsi, dan juga sampai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman dan bisa memberikan wawasan tambahan dan pengetahuan tambahan. Saya minta maaf jika ada materi yang kurang tepat yang saya jelaskan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Hey, yeah, made that money on a Monday, yeah, ratchet bit on a runway.